Kiai, Pak, sehat selalu ya Pak. Thank you, dear. Bab 1. Luka di balik gang sempit kota Bandung. Aku masih ingat jelas bagaimana aroma tanah basah setelah hujan di daerah Jamika, Bandung, selalu membawa rasa sesak yang luar biasa di dadaku. Namaku Alia. Hidupku adalah sebuah perjalanan yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah derita, namun bagiku, ini adalah pengabdian. Di sebuah rumah petak yang atapnya selalu bocor setiap kali langit Bandung menangis, aku menghabiskan masa mudaku bukan dengan tawa atau nongkrong di kafe bersama teman sebaya, melainkan dengan bau obat-obatan dan suara erangan pelan dari laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini, yaitu ayahku. Ayahku, Pak Surya, dulunya adalah tulang punggung yang sangat kokoh. Dia bekerja sebagai buruh bangunan demi menyekolahkanku. Namun, sebuah kecelakaan tragis di lokasi proyek 3 tahun lalu mengubah segalanya. Tulang belakangnya remuk, dan sejak saat itu, ayah hanya bisa terbaring kaku di atas kasur tipis yang sudah mulai berbau apek. Kakinya lumpuh total, bahkan untuk sekadar bicara pun dia kesulitan. Setiap kali aku menyuapinya bubur, aku bisa melihat butiran air mata jatuh dari sudut matanya yang keriput. Ayah merasa menjadi beban, padahal bagiku, dia adalah satu-satunya alasan aku masih ingin melihat matahari esok hari. Namun, neraka yang sesungguhnya bukanlah kemiskinan atau kelumpuhan ayah. Neraka itu bernama Ibu Rina, ibu tiriku, dan anaknya, Siska. Mereka hadir di hidup kami tepat setahun sebelum kecelakaan ayah terjadi. Awalnya Ibu Rina terlihat sangat baik, namun setelah ayah tidak lagi bisa menghasilkan uang, topeng itu lepas. Dia berubah menjadi sosok yang sangat kejam. Uang santunan kecelakaan dari kantor ayah yang seharusnya digunakan untuk biaya terapi, habis dia gunakan untuk bermain judi online dan bergaya hidup mewah bersama Siska. Aku harus bekerja banting tulang. Pagi hari aku menjadi buruh cuci di daerah perumahan elit di Pasir Kaliki, siang harinya aku membantu berjualan gorengan, dan malamnya aku masih harus terjaga untuk memijat kaki ayah yang sudah tidak lagi memiliki rasa. Setiap kali aku pulang membawa uang recehan, Ibu Rina akan merampasnya dengan kasar. Dia tidak peduli jika aku belum makan, atau jika obat ayah sudah habis. Baginya, rumah kami hanyalah tempat singgah untuk memeras keringatku. Suatu malam, ketegangan di rumah kami mencapai puncaknya. Suara gedoran pintu yang sangat keras membuatku tersentak dari tidur. Beberapa pria berbadan besar dengan wajah garang masuk ke dalam rumah kami yang sempit. Mereka adalah penagih hutang. Ternyata, tanpa sepengetahuanku, Ibu Rina telah meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada lintah darat untuk menutupi kekalahan judinya. Aku melihat Ibu Rina bersimpuh di kaki pria-pria itu, memohon waktu. Tapi pria itu tidak peduli. Mereka mulai menghancurkan barang-barang di rumah kami yang memang sudah tidak seberapa. Televisi tua satu-satunya hiburan ayah dibanting hingga hancur. Lemari kayu yang sudah reot ditendang sampai rubuh. Di sudut ruangan, aku melihat ayah berusaha menggerakkan tangannya yang gemetar, wajahnya memucat, mulutnya terbuka seolah ingin meneriakkan sesuatu namun yang keluar hanyalah suara desis yang menyayat hati. Aku berlari memeluk kaki salah satu penagih hutang itu, memohon agar mereka berhenti. Aku berjanji akan mencicilnya, meskipun aku tahu itu mustahil dengan penghasilanku yang sekarang. Namun, pria itu justru menendangku hingga aku tersungkur di dekat kursi roda ayah. Saat itulah, Ibu Rina tiba-tiba berdiri dengan tatapan mata yang sangat licik. Dia membisikkan sesuatu kepada pria itu, lalu menoleh ke arahku dengan senyuman yang paling menyeramkan yang pernah aku lihat seumur hidupku. Keesokan harinya,
Suasana rumah terasa sangat dingin. Siska bahkan berani menghina ayah tepat di depan wajahnya, mengatakan bahwa ayah adalah sampah yang seharusnya sudah mati saja agar tidak merepotkan orang lain. Aku menangis, aku memeluk ayah erat-erat, membisikkan kata-kata penenang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku selalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba jalan keluar." Aku tidak kuat jika harus melihat ayah menderita seperti ini terus-menerus. Namun, sepertinya Allah memiliki rencana lain yang jauh lebih berat untuk aku jalani. Sore itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan gang sempit kami. Kehadiran mobil itu tentu saja menjadi tontonan warga Jamika yang jarang melihat kendaraan semewah itu masuk ke pemukiman kumuh. Dari dalam mobil, turunlah beberapa pria berjas rapi namun memiliki aura yang sangat menakutkan. Di tengah mereka, ada seorang pria yang tampak sangat dominan. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti elang, dan setiap langkahnya seolah memberikan tekanan yang membuat oksigen di sekitarnya menipis. Namanya adalah Tuan Bram. Orang-orang di daerah sini mengenalnya sebagai sosok penguasa gelap, seorang bos besar yang menguasai berbagai bisnis ilegal di kota Bandung. Ibu Rina menyambutnya dengan wajah yang dibuat-buat ramah, namun tangannya gemetar. Aku dipaksa keluar dari kamar ayah. Di ruang tamu yang hanya beralaskan tikar plastik itu, sebuah transaksi paling menjijikan dalam sejarah hidupku terjadi. Ibu Rina menyodorkan selembar kertas yang sudah ditandatangani secara paksa dengan cap jempol ayah yang saat itu sedang dalam keadaan setengah sadar. Tuan Bram hanya melirik kertas itu sekilas, lalu matanya beralih menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya tidak mengandung nafsu, namun sangat menusuk, seolah dia sedang menilai harga sebuah barang yang akan dia beli. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti hewan ternak yang sedang ditawar di pasar. Aku berteriak, bertanya apa maksud semua ini. Ibu Rina dengan teganya berkata bahwa aku sudah dijual kepada Tuan Bram untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Dia bilang, daripada aku hidup melarat di sini, lebih baik aku ikut dengan bos besar ini. Duniaku runtuh seketika. Aku menolak. Aku meronta, aku bilang aku tidak akan meninggalkan ayah. Siapa yang akan mengurus ayah jika aku pergi? Siapa yang akan mengganti perlaknya? Siapa yang akan menyuapinya? Tapi Ibu Rina justru menamparku dengan sangat keras hingga sudut bibirku berdarah. Dia bilang aku anak yang tidak tahu diuntung karena tidak mau menyelamatkan keluarga dari kejaran penagih hutang. Saat aku dipaksa masuk ke dalam mobil, aku sempat melihat ke arah pintu rumah. Di sana, di balik lubang kunci, aku melihat ayah. Dengan sisa tenaganya, ayah berusaha menyeret tubuhnya di lantai, berusaha mencapai pintu. Wajahnya memerah karena amarah dan kesedihan yang luar biasa. Dia mencoba berteriak namaku, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil mewah itu. Aku melihat air mata ayah mengalir deras, membasahi lantai semen yang dingin. Itu adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah aku saksikan. Aku dibawa pergi dari satu-satunya tempat yang aku sebut rumah, menuju sebuah ketidakpastian yang aku bayangkan akan menjadi akhir dari segalanya. Di dalam mobil yang sangat dingin itu, aku hanya bisa meringkuk dan menangis sesenggukan. Tuan Bram yang duduk di sampingku tidak mengucapkan satu kata pun. Dia hanya menatap ke arah jendela, melihat hiruk-pikuk jalanan Asia Afrika yang mulai dipenuhi lampu-lampu kota. Aku merasa sangat kecil, sangat hina, dan sangat hancur. Aku terus memanggil nama ayah di dalam hati. Aku merasa telah gagal menjadi seorang anak. Aku merasa telah meninggalkan ayah di tangan dua wanita iblis itu. Pikiranku melayang jauh, membayangkan apa yang akan dilakukan Tuan Bram kepadaku.
Apakah aku akan dijadikan budak? Apakah aku akan dikirim ke luar negeri? Ataukah aku akan dibunuh setelah mereka bosan menggunakanku? Ketakutan itu terus menghantui setiap detik perjalananku. Aku tidak tahu bahwa di balik dinginnya wajah Tuan Bram, ada sebuah rahasia besar yang sedang menunggu untuk terungkap. Sebuah rahasia yang akan membuat semua orang yang telah menyakitiku dan ayah gemetaran sehebat-hebatnya. Tapi saat itu, yang aku rasakan hanyalah kiamat yang datang lebih awal dalam hidupku. Mobil itu terus melaju menanjak menuju daerah perbukitan di Bandung Utara, menjauhi keramaian kota, menuju sebuah mansion megah yang dikelilingi pagar besi yang sangat tinggi. Di sana, aku menyadari bahwa pelarianku telah berakhir, dan hidupku yang baru, yang penuh dengan misteri dan air mata, baru saja dimulai. Aku hanya bisa berserah diri kepada Allah, memohon perlindungan bagi ayahku yang tertinggal di sana, di sebuah rumah sempit yang kini terasa seperti kuburan tanpa penghuni. Bab 2. Rahasia di balik dinding mansion megah Cium Bulewit. Mobil itu berhenti dengan perlahan di depan sebuah bangunan yang lebih mirip istana daripada sebuah rumah. Aku turun dengan kaki yang terasa sangat lemas. Udara di daerah Cium Bulewit ini sangat dingin, jauh lebih menusuk dibandingkan udara di gang sempit Jamika. Penjaga dengan pakaian hitam-hitam berdiri tegak di setiap sudut, membuat nyaliku semakin menciut. Aku merasa seperti seekor domba yang sedang diantar ke kandang serigala. Tuan Bram berjalan di depanku tanpa menoleh sedikit pun, langkah kakinya terdengar sangat berwibawa di atas lantai marmer yang mengkilap. Aku dibawa ke sebuah kamar yang sangat luas. Di dalamnya ada tempat tidur besar dengan sprei sutra yang sangat halus. Ada balkon yang langsung menghadap ke arah lampu-lampu kota Bandung yang berkelap-kelip di bawah sana. Jika aku datang ke sini sebagai tamu, mungkin aku akan merasa sangat bahagia, namun aku di sini sebagai barang jaminan. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian seragam pelayan masuk dan memintaku untuk mandi dan berganti pakaian. Dia tidak banyak bicara, namun tatapan matanya terlihat sangat iba padaku. Aku hanya bisa menurut. Aku membersihkan diriku dengan air hangat yang beraroma mawar, mencoba menghapus semua debu dan penderitaan yang melekat di kulitku, meskipun aku tahu luka di hatiku tidak akan pernah bisa sembuh hanya dengan air. Selesai mandi, aku disediakan makanan yang sangat mewah. Ada steak, buah-buahan segar, dan berbagai jenis minuman yang bahkan aku tidak tahu namanya. Aku duduk di pinggir tempat tidur sambil memandangi makanan itu. Perutku sangat lapar, tapi tenggorokanku terasa tersumbat. Aku teringat ayah. Apakah malam ini Ibu Rina memberinya makan? Ataukah ayah dibiarkan kelaparan sambil menangisi kepergianku? Aku memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah ayahku." Alhamdulillah hamba masih diberikan kesempatan untuk makan, tapi hamba mohon, berikanlah kekuatan untuk ayah di sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah ayah yang sedang menyeret tubuhnya di lantai selalu muncul. Aku merasa sangat berdosa. Di tengah keheningan malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Aku melihat Tuan Bram sedang berdiri di balkon aula besar. Dia memegang sebuah foto tua yang sudah sangat kusam. Cahaya bulan menyinari wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari pria yang ditakuti ini. Tidak ada tatapan tajam, tidak ada raut wajah dingin. Yang ada hanyalah kesedihan yang sangat dalam. Dia tampak sangat rapuh. Sementara itu, di sebuah sudut sempit di daerah Jamika, keadaan justru berbanding terbalik. Ibu Rina dan Siska sedang tertawa terbahak-bahak. Di atas meja kayu kami yang reyot, tumpukan uang kertas hasil penjualanku berserakan.
Mereka memesan makanan cepat saji yang banyak dan makan dengan sangat lahap. Mereka bahkan tidak memperdulikan ayah yang terbaring lemas di kamar sebelah. Ibu Rina dengan teganya mematikan lampu kamar ayah dan membiarkannya sendirian dalam kegelapan total. Setiap kali ayah mencoba mengerang memanggil namaku, Siska akan berteriak dari ruang tamu, menyuruh ayah untuk diam atau mereka akan membuang ayah ke panti jompo paling murah yang bisa mereka temukan. Ibu Rina bahkan sempat berkata dengan suara keras agar didengar oleh ayah, bahwa mulai besok, dia akan menjual sisa barang-barang milik ayah, termasuk alat bantu jalan yang selama ini disimpan sebagai harapan terakhir ayah untuk bisa berlatih berjalan. Mereka benar-benar telah kehilangan rasa kemanusiaan. Mereka merayakan kemewahan di atas penderitaan ayah yang hatinya sudah hancur berkeping-keping karena tidak bisa melindungi putri satu-satunya. Kembali ke Mensyahn Ciumbulewit, pagi harinya aku diminta untuk menemui Tuan Bram di ruang kerjanya. Jantungku berdegup sangat kencang. Apakah ini saatnya? Apakah dia akan menagih haknya sebagai orang yang telah membeliku? Aku berjalan melewati lorong yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan mahal. Saat sampai di depan pintu kayu jati yang besar, aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengetuk pintu, dan suara berat Tuan Bram memintaku masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan ribuan buku. Tuan Bram duduk di balik meja kerjanya yang sangat besar. Dia menatapku cukup lama, lalu menyuruhku duduk. Dia tidak langsung bicara, dia hanya mengamati wajahku dengan tatapan yang sangat aneh, seolah dia sedang mencari sesuatu di wajahku. Keteganganku memuncak. Aku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa jika dia mencoba menyentuhku secara kasar, aku akan melawan sekuat tenaga meskipun nyawaku taruhannya. Tuan Bram kemudian membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Dia menggeser kotak itu ke hadapanku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah jam tangan tua yang sudah mati, namun aku sangat mengenalnya. Itu adalah jam tangan milik ayah yang hilang 10 tahun lalu saat ayah menolong seorang anak jalanan yang hampir mati karena kelaparan dan kedinginan di bawah jembatan Pasupati. Aku terbelalak, napasku terasa berhenti. Bagaimana mungkin jam tangan ini ada di sini? Tuan Bram berdiri dan berjalan perlahan menuju jendela, membelakangiku. Suaranya terdengar sedikit bergetar saat dia mulai bercerita. Dia bilang, dunia ini sangat kecil dan penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Dia menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang tidak memiliki siapa-siapa, yang harus mencuri demi sesuap nasi, dan hampir mati dipukuli massa jika tidak diselamatkan oleh seorang buruh bangunan berhati malaikat. Buruh itu tidak hanya menyelamatkannya, tapi juga memberinya makan, memandikannya, dan memberinya modal untuk pergi ke kota lain demi mencari kehidupan yang lebih baik. Buruh itu bahkan memberikan satu-satunya jam tangan berharganya sebagai pengingat agar anak itu tidak pernah menyerah. Aku mendengarkan cerita itu dengan air mata yang mulai mengalir deras. Aku ingat cerita ayah tentang anak itu. Ayah selalu menceritakannya kepadaku sebagai pelajaran bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa mengharapkan balasan. Ayah selalu bertanya-tanya dalam doanya, apa kabar anak itu sekarang? Dan sekarang, anak itu ada di depanku, telah berubah menjadi sosok penguasa yang sangat ditakuti. Tuan Bram berbalik, matanya yang tadi dingin kini memerah karena menahan tangis. Dia menatapku dan berkata bahwa selama bertahun-tahun dia mencari keberadaan Pak Surya, namun dia selalu kehilangan jejak karena ayah terus berpindah-pindah tempat tinggal demi mencari kerja. Dia baru mengetahui keberadaan ayah setelah menerima sebuah surat yang sangat menyedihkan. Surat itu dikirim oleh seorang kurir rahasia beberapa hari yang lalu. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat berantakan dan gemetar,
yang isinya adalah permohonan terakhir dari seorang ayah yang lumpuh untuk menyelamatkan putrinya dari rencana jahat ibu tirinya. Ternyata, ayah sudah tahu bahwa Ibu Rina akan menjualku. Ayah tahu bahwa Ibu Rina sedang mencari pembeli di pasar gelap. Dengan sisa tenaganya, ayah berhasil menghubungi salah satu teman lamanya yang kebetulan bekerja di salah satu jaringan informasi milik Tuan Bram. Ayah memohon agar Tuan Bramlah yang membeliku, agar aku tidak jatuh ke tangan orang yang benar-benar jahat. Ayah lebih memilih aku menjadi tawanan Tuan Bram daripada harus disiksa oleh orang asing. Mendengar kenyataan itu, aku tersungkur di lantai. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sangat bodoh karena telah meragukan kasih sayang ayah. Di saat dia tidak bisa bergerak, dia tetap berusaha melindungiku dengan caranya sendiri. Aku juga merasa sangat malu karena telah berprasangka buruk kepada Tuan Bram. Pria ini bukanlah orang yang membeliku untuk kepuasan pribadinya, melainkan dia adalah orang yang akan membantuku melakukan pembalasan paling menyakitkan yang pernah dibayangkan oleh Ibu Rina dan Siska. Tuan Bram berjalan mendekatiku, dia tidak menyentuhku, namun dia berdiri dengan sangat kokoh di depanku. Dia berkata bahwa mulai detik ini, aku tidak lagi berstatus sebagai barang jaminan. Dia berkata bahwa dia memiliki hutang nyawa dan hutang budi yang tidak akan pernah bisa lunas kepada ayahku. Dia berjanji akan memberikan perawatan medis terbaik untuk ayah, bahkan jika harus membawa dokter terbaik dari luar negeri. Tapi sebelum itu, dia ingin aku melihat sesuatu yang sangat penting. Dia mengajakku ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah Menshahn itu. Di sana, terdapat puluhan layar monitor yang menampilkan rekaman kamera tersembunyi. Jantungku hampir copot saat melihat salah satu layar menampilkan keadaan di dalam rumahku di Jamika. Ternyata, Tuan Bram sudah memasang kamera tersembunyi sejak dia menerima surat dari ayah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Ibu Rina sedang menghitung uang dengan rakus, sementara Siska sedang mengejek ayah yang sedang kesakitan karena sesak napas. Melihat adegan itu, amarah yang selama ini aku pendam meledak hebat. Aku ingin segera pulang dan menampar wajah mereka berdua. Tuan Bram memegang pundakku dengan lembut, mencoba menenangkanku. Dia membisikkan kata-kata yang akan selalu aku ingat seumur hidupku. Dia bilang, membalas dendam dengan tangan kosong itu tidak ada artinya. Kita akan membuat mereka merasakan apa itu kehilangan yang sesungguhnya. Kita akan membuat mereka memohon-mohon untuk mati karena rasa malu dan ketakutan yang akan kita berikan. Tuan Bram kemudian memanggil seluruh anak buahnya. Dia memberikan instruksi yang sangat detail. Dia memesan konvoi mobil termewah yang pernah melintasi jalanan Bandung. Dia menyuruh asistennya untuk menyiapkan berkas-berkas hukum yang paling mematikan. Aku melihat sosok aslinya sekarang. Dia bukanlah mafia yang jahat, dia adalah malaikat maut yang dikirim oleh Allah untuk menjemput keadilan bagi kami. Sosok aslinya benar-benar membuat bulu kuduku berdiri, bukan karena takut disakiti, tapi karena aura kekuasaannya yang begitu besar untuk menghancurkan kejahatan. Persiapan dilakukan dengan sangat cepat. Tuan Bram memintaku untuk bersiap. Kami akan kembali ke Jamika. Bukan sebagai tawanan dan bos mafia, tapi sebagai pemilik sah dari semua nasib buruk yang akan segera menimpa Ibu Rina dan Siska. Aku merasa gemetaran, tapi kali ini bukan karena takut. Aku gemetaran karena tidak sabar melihat bagaimana wajah sombong mereka akan berubah menjadi pucat pasi saat melihat siapa yang berdiri di belakangku. Bab 3. Kehancuran Sang Ratu Judi dan Keadilan yang Sempurna. Pagi itu, langit di atas Bandung Utara tampak sangat cerah, namun bagiku, itu adalah fajar dari sebuah peperangan yang sudah lama aku nantikan. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun hitam yang elegan namun sangat sopan,
pemberian dari Tuan Bram. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gadis yang biasanya lusuh dengan tangan yang kasar karena deterjen, kini tampak seperti seorang putri yang memiliki martabat. Namun di balik penampilan ini, hatiku masihlah Alia yang sama, anak perempuan yang hatinya hancur setiap kali teringat rintihan ayahnya. Tuan Bram masuk ke ruangan dengan setelan jas yang sangat rapi. Dia menatapku tanpa ekspresi, namun aku bisa merasakan dukungan yang sangat besar dari kehadirannya. Dia memberikan instruksi terakhir kepada belasan anak buahnya yang sudah bersiap di depan Menschachten. Ada 10 mobil mewah yang sudah berjejer rapi, membentuk konvoi yang sangat panjang dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kami berangkat meninggalkan Ciumbuleuit, meluncur turun melewati jalanan berkelok Setiabudi, terus menuju ke arah selatan, ke sebuah tempat yang telah menjadi saksi bisu penderitaan panjang kami, yaitu daerah Jamika. Sepanjang perjalanan, tanganku terus gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa amarah yang bercampur dengan rasa rindu yang luar biasa kepada ayah. Aku membayangkan bagaimana wajah Ibu Rina dan Siska saat melihat kami datang. Aku membayangkan bagaimana hancurnya mental mereka saat menyadari bahwa rencana jahat mereka justru menjadi pintu pembuka bagi kehancuran mereka sendiri. Tuan Bram yang duduk di sampingku tetap diam, namun sesekali dia melirik ke arahku, seolah ingin memastikan bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi ini semua. Saat konvoi mobil mewah itu memasuki gang sempit di Jamika, suasana seketika menjadi gempar. Warga keluar dari rumah mereka masing-masing, menatap dengan mulut terbuka. Mereka tidak pernah melihat mobil semahal ini masuk ke lingkungan mereka, apalagi dalam jumlah yang banyak. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah peta kami yang sangat kumuh. Suara deru mesin yang halus namun bertenaga itu seolah membungkam suara bising pasar yang ada di dekat sana. Ibu Rina dan Siska keluar dari rumah dengan wajah bingung. Awalnya mereka tampak ketakutan melihat begitu banyak pria berjas hitam turun dari mobil. Namun, saat melihatku turun dari salah satu mobil, wajah Ibu Rina langsung berubah menjadi sangat sombong. Dia tertawa mengejek, suaranya yang cempreng terdengar sangat memuakkan di telingaku. Dia menyangka bahwa aku datang kembali karena telah menjadi simpanan Tuan Bram dan membawa uang lebih banyak untuknya. Siska pun tidak mau kalah. Dengan gaya bicaranya yang kasar, dia menghinaku di depan semua warga yang menonton. Dia bilang aku adalah wanita murahan yang rela menjual diri demi kemewahan, padahal mereka sendirilah yang menjualku. Mereka berdua berteriak-teriak, memaki-makiku sebagai anak durhaka yang lupa pada orang tua tiri. Di saat itu, aku melihat ke arah pintu kamar ayah yang tertutup rapat. Hatiku perih membayangkan ayah yang mungkin sedang ketakutan di dalam sana mendengar keributan ini. Tuan Bram kemudian turun dari mobil. Kehadirannya seketika membuat suasana menjadi sunyi senyap. Aura kekuasaannya begitu besar sehingga Ibu Rina yang tadi berteriak-teriak langsung terdiam kaku. Tuan Bram berjalan perlahan mendekati Ibu Rina. Setiap langkahnya seolah memberikan tekanan yang membuat Ibu Rina mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding rumah. Wajah Ibu Rina mulai memucat saat dia melihat betapa dinginnya tatapan mata Tuan Bram. Tanpa banyak bicara, Tuan Bram memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang pria berbadan besar segera masuk ke dalam rumah dan membawa ayah keluar dengan sangat hati-hati. Ayah diletakkan di kursi roda barunya yang sangat canggih. Saat melihatku, mata ayah langsung berkaca-kaca. Dia berusaha menggapai tanganku, dan aku langsung berlutut di depannya, memegang tangannya yang dingin dan gemetar. Aku membisikkan kata-kata, "Ayah, Alia sudah pulang." Alia tidak akan pernah meninggalkan ayah lagi. Melihat ayah dibawa keluar, Ibu Rina mencoba untuk memprotes.
Dia berteriak bahwa ayah adalah miliknya dan tidak ada yang boleh membawanya tanpa izin. Namun, salah satu pengacara Tuan Bram segera maju dan menyodorkan setumpuk berkas hukum. Dengan suara yang sangat tegas, pengacara itu menjelaskan bahwa mulai hari ini, hak asuh dan hak perlindungan atas Pak Surya telah jatuh ke tangan Tuan Bram berdasarkan bukti kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran orang sakit yang dilakukan oleh Ibu Rina. Tidak hanya itu, Tuan Bram juga menunjukkan bukti semua transaksi judi online dan penipuan yang dilakukan Ibu Rina selama ini. Ternyata, hutang-hutang yang mereka miliki bukan hanya kepada lintah darat, tapi mereka juga telah menggelapkan dana bantuan dari pemerintah yang seharusnya menjadi hak ayah. Ibu Rina mulai gemetaran hebat. Lututnya lemas hingga dia jatuh terduduk di atas tanah yang kotor. Siska yang tadi sombong pun kini hanya bisa menangis ketakutan di belakang punggung ibunya. Momen yang paling menghancurkan bagi mereka adalah saat Tuan Bram berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya sangat rendah namun terdengar seperti guntur di telinga mereka. Tuan Bram berkata bahwa pria yang selama ini mereka siksa dan mereka hina sebagai sampah adalah pria yang telah menyelamatkan nyawanya 20 tahun yang lalu. Dia menjelaskan siapa sosok aslinya, bahwa dia adalah anak yatim piatu yang dulu pernah diberi makan dan modal oleh Pak Surya. Seluruh warga yang menonton bersorak gembira mendengar pengakuan itu. Mereka semua tahu betapa baiknya Pak Surya di masa lalu dan betapa kejamnya Ibu Rina. Tuan Bram kemudian berkata, "Kalian pikir kalian bisa menjual anak dari orang yang paling aku hormati? Kalian pikir kalian bisa hidup mewah dengan menyiksa malaikatku? Hari ini, kalian tidak hanya kehilangan rumah ini, tapi kalian juga akan kehilangan kebebasan kalian." Polisi yang sudah disiapkan di belakang konvoi segera maju dan memborgol tangan Ibu Rina dan Siska. Mereka berdua menjerit-jerit, memohon ampun padaku dan pada ayah. Tapi aku hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Rasa kasihan di hatiku sudah lama mati karena perbuatan mereka sendiri. Ibu Rina mencoba memegang kakiku, memohon agar aku mencabut laporan, tapi aku menarik kakiku dengan kasar. Aku berkata padanya bahwa ini bukan tentang balas dendam, tapi ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di dalam ruangan yang sempit, gelap, dan tanpa harapan, sama seperti yang mereka lakukan pada ayahku selama bertahun-tahun. Mereka pun diseret masuk ke dalam mobil polisi diiringi oleh sorakan dan cemoohan dari para tetangga. Setelah mereka pergi, suasana di Gang Jamika menjadi lebih tenang. Tuan Bram mendekati ayah dan berlutut di depannya. Pria yang ditakuti seluruh kota itu kini tampak seperti seorang anak kecil yang sedang menghadap orang tuanya. Dia mencium tangan ayah yang lumpuh dan berterima kasih karena ayah telah bertahan hidup hingga dia bisa membalas budi. Ayah hanya bisa menangis bahagia, bibirnya bergerak gemetar seolah mengucapkan syukur kepada Allah atas keajaiban ini. Kami kemudian membawa ayah masuk ke dalam mobil medis yang sudah disiapkan dengan fasilitas ICU lengkap di dalamnya. Kami tidak akan kembali ke rumah petak itu lagi. Semua barang-barang yang masih layak digunakan sudah diamankan, dan rumah itu akan segera dihancurkan untuk dibangun kembali menjadi sebuah panti asuhan atas nama ayah. Kami meninggalkan Jamika dengan perasaan yang sangat lega. Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku seolah terbang terbawa angin. Sesampainya di Menshahen Ciumbuleuit, ayah langsung ditempatkan di kamar paling mewah yang memiliki akses langsung ke taman bunga. Dokter-dokter terbaik dan perawat pribadi sudah menunggu untuk memberikan terapi terbaik bagi ayah. Alhamdulillah, dalam waktu beberapa minggu, kondisi kesehatan ayah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Meskipun dia mungkin tidak akan bisa berjalan seperti dulu, namun senyumnya telah kembali. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan kedamaian.
Aku sendiri kini membantu Tuan Bram mengelola yayasan sosial yang dia dirikan untuk membantu anak-anak jalanan dan keluarga miskin di Bandung. Aku belajar banyak hal tentang kehidupan dan kekuasaan. Aku menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa banyak orang yang takut padamu, melainkan seberapa banyak orang yang bisa kamu selamatkan dengan kekuatanmu. Tuan Bram tetap menjadi sosok yang dingin di luar, namun bagiku dan ayah, dia adalah pelindung yang dikirim oleh Allah di saat kami hampir menyerah. Kini, setiap sore, aku sering duduk di taman bersama ayah, melihat matahari terbenam di balik pegunungan Bandung Utara. Kami sering bercerita tentang masa-masa sulit yang telah kami lalui. Ayah selalu berpesan agar aku jangan pernah menyimpan dendam di hati, karena dendam hanya akan merusak kebahagiaan kita sendiri. Aku belajar untuk memaafkan, meskipun aku tidak akan pernah melupakan. Aku bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh, karena air mata itulah yang membuatku kuat hingga saat ini. Hidupku telah berubah total. Dari seorang buruh cuci yang tertindas, menjadi seorang wanita yang mampu memberikan dampak bagi orang lain. Semuanya berawal dari sebuah pengorbanan seorang ayah yang lumpuh dan sebuah janji dari seorang anak jalanan yang tidak pernah lupa akan budi baik seseorang. Cerita kami mungkin terdengar seperti dongeng, namun bagi kami, ini adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang sabar dan terus percaya pada kuasa Allah. Kisah ini aku sampaikan bukan untuk memamerkan kemewahan, tapi untuk mengingatkan siapapun yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengirimkan bantuannya. Bisa jadi, bantuan itu datang dari orang yang paling tidak kita duga, dalam bentuk yang paling tidak kita bayangkan. Dan bagi mereka yang suka menzalimi orang lain, ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri, secepat atau selambat apapun itu. Terima kasih untuk Tuan Bram yang telah menjadi sosok pahlawan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ayah yang telah mengajarkanku tentang cinta sejati tanpa syarat. Dan terima kasih kepada Allah yang telah mengatur semua skenario indah ini dengan sangat sempurna. Kini, aku bisa tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa ayah sudah aman dan bahagia, dan hari esok akan selalu penuh dengan harapan baru yang lebih cerah bagi kami berdua di Mansyah megah yang kini kami sebut sebagai rumah sejati.